Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di presentasi rencana aksi perubahan sebagai laporan orientasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, pengenalan nilai, dan etika instansi pemerintahan bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Perkenalkan, saya Idah Maulidah dengan nomor induk pegawai 19940832023212012. Saya sebagai ahli pertama guru pendidikan agama Islam di SD Negeri 2 Karangsambung, Kecamatan Arjulinangun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Kegiatan orientasi ini diadakan sebagai tanggapan atas pertumbuhan jumlah P3K di Kabupaten Cirebon dan untuk memastikan bahwa setiap P3K memiliki landasan pengetahuan, nilai, etika, dan tugas yang jelas. Maksud dan tujuan laporan ini adalah 1. Untuk mengetahui tentang pelaksanaan pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di Kabupaten Cirebon setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. 2. Peserta mampu memahami program orientasi sekaligus mengenal nilai dan etika instansi pemerintah. 3. Peserta mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Waktu dan tempat pelaksanaan orientasi berlangsung mulai tanggal 1 Maret hingga 30 Mei tahun 2024 dengan kombinasi sesi daring dan sesi tatap muka di SD Negeri 2 Karangsambung, Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon. Selanjutnya adalah visi misi Kabupaten Cirebon. Visi Kabupaten Cirebon yaitu terwujudnya Kabupaten Cirebon yang berbudaya, sejahtera, agamis, maju, dan aman. Misi Kabupaten Cirebon: 1. Mewujudkan masyarakat Kabupaten Cirebon yang menjunjung tinggi dan melestarikan nilai-nilai budaya, tradisi, dan adat istiadat. 2. Meningkatnya kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan, kesehatan, dan ekonomi. Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat Kabupaten Cirebon yang senantiasa menerapkan nilai-nilai agama, budi pekerti, santun, dan beretika. 4. Meningkatnya produktivitas masyarakat untuk lebih maju dan unggul sehingga menambah daya saing di pasar internasional, nasional, dan regional, yang didukung oleh peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah. 5. Memelihara keamanan dan ketertiban umum untuk mewujudkan kondusivitas daerah guna mendukung terciptanya stabilitas nasional. Selanjutnya adalah bagan struktur organisasi sekretariat daerah Kabupaten Cirebon. Seperti yang ada di gambar, terdiri dari Bupati, Wakil Bupati, Sekda, dan bagian-bagian lainnya. Selanjutnya yaitu manajemen kepegawaian dan penilaian kinerja pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Sesuai ketentuan pada pasal 93 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, manajemen P3K meliputi penetapan kebutuhan, pengadaan, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan, disiplin, pemutusan hubungan kerja, dan perlindungan. Penilaian kinerja P3K dilakukan berdasarkan perjanjian kerja di tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi dengan memperhatikan target, sasaran hasil, manfaat yang dicapai, dan perilaku pegawai. Penilaian kinerja P3K dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan. Selanjutnya adalah visi misi SDN 2 Karangsambung, Kecamatan Arjulinangun, Kabupaten Cirebon. Visi: terwujudnya peserta didik yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cerdas, terampil, mandiri, unggul dalam prestasi, dan berwawasan luas, sehingga terwujud profil pelajar Pancasila. Misi SDN 2 Karangsambung: 1. Menanamkan keimanan dan ketakwaan pada Tuhan Yang Maha Esa melalui pengamalan ajaran agama. 2. Menumbuhkan karakter peserta didik sesuai minat dan bakat. 3. Mengoptimalkan proses pembelajaran. 4. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan minat, bakat, serta potensi peserta didik. 5. Membina kemandirian peserta didik melalui pembiasaan dan pengembangan terencana dan berkesinambungan. 6. Menjalin kerjasama yang harmonis antar warga sekolah dan lembaga yang terkait. Selanjutnya, struktur organisasi SD Negeri 2 Karangsambung.
SD Negeri 2 Karangsambung memiliki 1 kepala sekolah, 6 guru kelas, 1 guru pendidikan agama Islam, 1 operator, dan 1 penjaga sekolah. Selanjutnya yaitu tugas pokok dan fungsi P3K di unit kerja di SDN 2 Karangsambung. Pertama, pelaksanaan pembelajaran. Menyusun dan menyajikan materi pembelajaran sesuai kurikulum yang berlaku. Melakukan evaluasi terhadap proses pembelajaran dan pencapaian peserta didik. Mengembangkan metode-metode pembelajaran yang inovatif dan efektif. Kedua, pengelolaan administrasi pendidikan. Mengelola administrasi terkait kehadiran siswa, penjadwalan pelajaran, dan dokumentasi lainnya. Membantu dalam penyusunan program-program pendidikan dan peningkatan kualitas pendidikan di wilayah tugasnya. Ketiga, pengembangan kurikulum. Berpartisipasi dalam peninjauan, evaluasi, dan pengembangan kurikulum pendidikan. Mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dan kewarganegaraan dalam kurikulum. Di P3K di unit kerja SDN 2 Karangsambung melaksanakan kegiatan pembelajaran, mengajar dan memberikan bimbingan kepada siswa sesuai dengan bidang tugasnya. Memfasilitasi kegiatan ekstrakurikuler yang mendukung pendidikan karakter dan kewarganegaraan. Mengelola administrasi, melakukan pencatatan dan pelaporan terkait data kehadiran siswa, hasil belajar dan evaluasi. Mengelola inventaris dan sumber daya yang mendukung proses pembelajaran. Berkolaborasi dan mengembangkan kurikulum. Berpartisipasi dalam mengembangkan kurikulum yang relevan dan sesuai dengan perkembangan terkini. Berkoordinasi dengan staf pendidikan lainnya untuk menyempurnakan program-program pendidikan. Selanjutnya yaitu rencana hasil kerja P3K atau rencana aksi perubahan. Kegiatan pertama, saya akan membuat kegiatan pengembangan baca tulis Al-Quran atau BTQ. Hal ini dilatar belakangi dikarenakan masih banyak siswa-siswi SDN 2 Karangsambung yang belum lancar membaca dan menulis Al-Quran. Bahkan ada beberapa yang belum dapat membaca Al-Quran. Tujuan program ini adalah meningkatkan kualitas baca tulis Al-Quran. Dengan indikator pencapaian yaitu peserta didik mampu membaca dan menulis ayat Al-Quran dengan baik dan benar sesuai aturan. Waktu pelaksanaannya bulan Juli 2024 sampai dengan Juni tahun 2028. Kegiatan atau program yang kedua yaitu Tahfidz Al-Quran Juz 30. Kegiatan ini dilatar belakangi adanya minat siswa yang ingin menghafal Al-Quran Juz 30, akan tetapi tidak ada sarana, tidak ada media, tidak ada pengajar yang dapat mengembangkan potensi mereka dalam menghafal Al-Quran. Tujuannya yaitu untuk memahami, menghafal, dan memperdalam surat-surat pendek di Juz 30. Indikator pencapaiannya yaitu peserta didik mampu memahami, menghafal, dan memperdalam surat-surat pendek di Juz 30. Waktu pelaksanaannya bulan Juli 2024 sampai dengan Juni 2028. Kegiatan selanjutnya yaitu pelatihan pengembangan minat dan bakat dalam bidang pendidikan agama Islam atau PAI. Kegiatan ini dilatar belakangi oleh adanya pentas PAI yang diadakan 1 tahun sekali pada tingkat kecamatan, kabupaten, dan tingkat provinsi. Maka dari itu, setiap sekolah memiliki kesempatan untuk mengirimkan peserta didik yang memiliki minat dan bakat, sehingga ketika ada perlombaan PAI, sekolah tidak lagi kesulitan mencari siswa yang berbakat untuk diikutsertakan dalam lomba. Tujuan kegiatan ini yaitu memotivasi serta mengembangkan minat dan bakat peserta didik dalam bidang pendidikan agama Islam atau PAI. Indikator pencapaiannya yaitu peserta didik mampu mengembangkan minat dan bakat dalam bidang PAI untuk diikutsertakan dalam lomba pentas PAI seperti MHQ, MTQ, kaligrafi, dan lomba-lomba lainnya. Kegiatan ini di waktu bulan Juni. Kegiatan yang keempat yaitu pengembangan nilai-nilai keislaman dalam kegiatan peringatan Hari Besar Islam atau PHBI dan kegiatan pesantren Ramadan. Tujuannya yaitu memahami dan mengaplikasikan nilai-nilai keislaman melalui PHBI dan kegiatan pesantren Ramadan.
Indikator pencapaiannya diharapkan peserta didik mampu memahami dan mengaplikasikan nilai-nilai keislaman melalui kegiatan PHBI dan kegiatan pesantren Ramadan. Waktu pelaksanaan yaitu bulan Juli 2024 hingga Juni 2028. Kegiatan yang kelima yaitu pengembangan media pembelajaran pendidikan agama Islam berbasis IT atau informasi teknologi. Tentunya hal ini karena semakin berkembangnya teknologi informasi yang akan kita hadapi di masa yang akan datang. Oleh karena itu, tujuan ini yaitu untuk meningkatkan variasi dalam pembelajaran berbasis IT yang diharapkan peserta didik dapat mengembangkan kemampuan belajarnya melalui IT. Waktu pelaksanaannya yaitu bulan Juli 2024 hingga Juni 2028. Berdasarkan hasil laporan kegiatan orientasi pengenalan nilai dan etika instansi P3K di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon dapat disimpulkan sebagai berikut. 1. Setiap ASN P3K yang baru saja diangkat oleh pemerintah daerah diwajibkan untuk mengikuti kegiatan orientasi pengenalan nilai dan etika di instansi masing-masing. 2. Salah satu kewajiban dari P3K untuk dapat meneruskan perpanjangan kontrak kerja. 3. P3K mampu melaksanakan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan, dan tugas pembangunan tertentu secara profesional di lingkungan instansi pemerintah Kabupaten Cirebon. 4. Masa orientasi memberikan pemahaman dan pengenalan bagi para ASN P3K pada tugas dan fungsi serta visi misi dari pemerintah Kabupaten Cirebon. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.